Jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat Al-Khaliq Al-Malik Ar-Razik. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang telah menciptakan kita, yang melihara kita, yang memberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat Al-Khaliq, Zat yang telah menciptakan seluruh kainat alam jagat raya ini dengan kudrat dan iradatnya tanpa berhajat sedikit pun kepada makhluk-makhluknya. Semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan di lautan berhajat kepada Allah, binatang di hutan-hutan berhajat kepada Allah. Kita manusia semua juga berhajat kepada Allah. Kita makan berhajat kepada Allah, minum berhajat kepada Allah, tidur pun, berjalan pun, menggerakkan daripada kaki tangan kita pun berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Malikuna, dialah Zat yang telah menjaga kita, yang melihara kita, yang menjaga seluruh kainat alam jagat raya ini dengan kudrat dan iradatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langit tadi sehingga tidak jatuh ke bumi. Allah Subhanahu wa taala juga dialah Zat yang telah menghamparkan bumi, yang menjadikan bumi demikian luas sehingga manusia bisa berpijak, membuat rumah, tinggal di situ, membuat sawah ladang untuk bertanam, cocok tanam. Ini semua adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengatur, yang melihara semua itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang memecah daripada biji-biji yang kecil-kecil, kemudian dari situ Allah taala turunkan hujan. Allah taala keluarkan dari biji-bijian tadi tunas, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang kecil, kemudian membesar, kemudian menjadi besar, kemudian mengeluarkan buah. Dari satu biji tadi mengeluarkan ribuan buah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, yang membuat segala sesuatu itu dengan kudrat iradatnya, sedikit pun tidak berhajat kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, yang mana tidak ada yang bisa memberi rezeki kita kecuali hanya Allah. Sawah ladang tidak bisa memberi rezeki, toko kita enggak bisa memberi rezeki, usaha kita, suami kita, diri kita enggak bisa memberi anak, istri kita enggak bisa memberi rezeki kita ini. Yang ngasih rezeki kita dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Zat yang maha memberi rezeki. Hewan-hewan di lautan yang jutaan jumlahnya, ikan-ikan, semuanya memberi rezekinya juga Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dahulu sampai sekarang, dikatakan sekarang 7 miliar manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi makan 7 miliar manusia dari lautnya, dari ikan-ikan begitu banyak sampai hari ini juga enggak habis-habis juga. Inilah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Taala Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha memberi rezeki. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa melihara kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir Muqtadir, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan api. Api pun yang menciptakan Allah, yang melihara juga Allah. Api yang menciptakan Allah, api panasnya pun yang menciptakan Allah, bisa membakarnya pun itu pun dengan izin Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam api. Api pun tidak bisa membakar karena api tadi membakar dengan izin Allah. Ketika Allah taala perintahkan ya naru kuni bardan, wahai api dinginlah, maka seketika itu juga api menjadi dingin. Dan Allah taala perintahkan wassalaman ala Ibrahim, wahai api berikan keselamatan kepada Ibrahim, maka api itu seketika itu menjadi dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan seluruh para nabi dan rasul jemaah sekalian ke muka dunia ini adalah untuk memahamkan kepada manusia akan hakikat kalimah la ilaha illallah. Semua nabi-nabi tadi menyeru kalimah yang sama, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya. Wahai manusia, yakinilah bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi rezeki kalian kecuali hanya Allah, tidak ada yang bisa melihara kalian kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, inilah yang ditanamkan oleh seluruh para nabi dan rasul, mengenalkan manusia supaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada yang patut sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menghantar seluruh para nabi dan rasul tadi untuk menyeru manusia supaya iman kepada Allah, supaya taat kepada Allah. Jemaah sekalian, ini sudah menjadi aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya, maka sungguh dia berjaya kejayaan yang besar. Maka ada mulia kejayaan manusia ini bukan ketika dia mendapatkan pangkat jabatan yang tinggi, mendapatkan harta yang banyak, bisa memiliki kendaraan sawah ladang yang luas. Bukan, jemaah sekalian. Manusia ini akan jaya, bahagia, sukses di dunia akhirat manakala dia taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, dia orang miskin taat pada Allah, dia sukses. Orang kaya taat pada Allah, dia pun orang yang sukses. Hari mulia kaya miskin bukan ukuran daripada kesuksesan seorang. Orang kaya taat pada Allah, dia sukses. Orang miskin dia taat pada Allah pun dia sukses hari mulia. Pada zaman sahabat kiram radhiyallahu anhum, mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Orang-orang yang miskin, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami beramal kebaikan-kebaikan, tapi kami selalu kalah dengan orang-orang kaya. Kami beramal kebaikan, orang kaya juga beramal kebaikan. Ya Rasulullah, berikan kami satu amalan sehingga kami akan bisa beramal sehingga akan mengalahkan amalan orang kaya tadi. Maka dikasihlah amal-amal zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diamalkan oleh orang-orang miskin tadi. Maka dia beramal, akhirnya kedengaran orang kaya. Maka orang kaya pun mengamalkan zikir itu juga. Maka orang miskin tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami beramal, kami minta amalan yang khusus, kami amalkan itu, tapi kedengaran orang kaya, dia pun beramal itu juga. Akhirnya kami juga kalah dengan orang kaya tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada hambanya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulia amal ini enggak melihat kaya atau miskin, sejauh mana iman kita kepada Allah Ta'ala. Pada zaman sahabat orang kaya imannya kuat, orang miskinnya kuat, orang miskin imannya kuat, sehingga tidak ada masalah hari mulia. Hari ini masalah kita hari mulia, orang miskin imannya lemah, orang kaya imannya lemah, sehingga yang miskin menuntut yang kaya pun selalu menjelek-jelekan orang miskin, tidak menunaikan hak orang miskin, sehingga apa? Agama tidak diamalkan, yang ada adalah saling tuntut menuntut saja. Maka ada bila usaha dakwah kita ini adalah usaha yang dibuat oleh awal-awal oleh para nabi dan rasul. Usahanya yang pertama adalah atas asas kalimah thayyibah la ilaha illallah. Maka seruan kita sama, kita keluar Mastura 3 hari, kita hendak menyerukan perkara yang sama, dakwahkan la ilaha illallah. Manakala la ilaha illallah masuk dalam hati, maka manusia akan menjadi baik, maka amalnya akan menjadi baik, sehingga Allah Ta'ala akan turunkan keadaan-keadaan yang baik. Jemaah sekalian, hari ini amal rusak sehingga keadaan-keadaan rusak. Amal itu rusak karena apa? Keyakinan manusia tadi rusak hari mulia. Maka hari mulia usaha kita adalah usaha atas iman. Betulkan iman, yakin manusia kepada Allah, sehingga manusia tadi berkeyakinan yang teguh, yakin bahwasanya segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Kalau kebaikan datang dari Allah, keburukan datang itu pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menggariskan keburukan-keburukan yang datang manakala amal manusia buruk. Amal-amal manusia buruk, maka keadaan akan buruk. Allah Taala membuat keputusan amal manusia baik, maka keadaan-keadaan akan membaik, dan amal manusia tidak akan baik manakala dalam hati manusia tadi ada la ilaha illallah.